Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di acara daurah ini dengan tema tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum syariat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati-hati kita senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan dan cahaya ketakwaan, dan semoga hati-hati kita selalu menjadi hati yang bersih dan tentram dengan siraman-siraman ilmu agama, manfaat-manfaat kebaikan, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diajari, diberi ilmu apa yang bermanfaat di dalam dunia dan akhirat kita, dan semoga ilmu tersebut dijadikan sebagai berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita bahas pada daurah sebelumnya, bahwa penafsiran ayat-ayat hukum itu adalah bagian dari ulumul Quran, bagian dari ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Dia oleh sebagian para ulama juga dihitung bagian dari ilmu tafsir, tapi kebanyakannya menghitung Al-Quran sebagai bagian dari ulumul Quran. Ya, bagian dari ulum Al-Quran. Sebab tafsir dia terkait dengan penjelasan makna dari ayat, kandungan atau penjelasan dari ayat. Kemudian di dalam tafsir itu kadang para ulama memunculkan di dalam penafsiran mereka beraneka ragam ilmu Al-Quran. Apakah dalam menguraikan kaidah-kaidah penafsiran atau menguraikan kandungan-kandungan makna bahasa, ya, atau mengeluarkan padanya petikan-petikan hukum. Kalau dia terkait dengan hukum-hukum fikih, maka ini yang disebut dengan nama ayat-ayat ahkam. Ya.
Dan telah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu, para ulama menulis buku-buku khusus di dalam pembahasan ayat-ayat ahkam. Ada ahkamul Quran dikumpul dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya. Ada ahkamul Quran karya Ibnu Al-Arabi dari ulama Malikiyah. Dan ada ahkamul Quran karya Al-Jassas dari ulama Hanafiyah. Dan ada ahkamul Quran karya Tahawi dari ulama Hanafiyah juga. Dan ada ahkamul Quran karya Al-Kayah Ar-Rafi dari ulama Syafi'iyah. Ya. Ini buku-buku khusus membicarakan tentang ayat-ayat ahkam. Dan telah saya singgung pada pertemuan yang telah lalu bahwa ayat-ayat ahkam itu oleh sejumlah para ulama dikatakan jumlahnya ada 500 ayat. Ya. Tapi telah saya terangkan dari ucapan Asy-Syaukani bahwa penyebutan 500 ini bukan pembatasan. Ya. Sebab kedalaman ilmu seseorang dan ketajaman pemahaman fikihnya berbeda-beda. Sehingga kadang sebagian ulama melihat di sebuah ayat dianggap bahwa tidak ada kandungan fikih di dalamnya. Tapi bagi ulama yang lainnya, ia menetapkan ada kandungan fikih yang bisa dipetik dari ayat. Maka menurut yang pertama tidak dihitung ayat ahkam, menurut yang kedua dihitung dari ayat ahkam. Ya. Maka ini dari hal-hal yang ingin saya ingatkan kembali, dan saya berwasiat kepada seluruh hadirin untuk kembali mengulangi dan mendengarkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, sebab dia adalah dasar-dasar pijakan di dalam ilmu tafsir dan membahas tentang ayat-ayat ahkam. Dan kita di dalam pembahasan ayat-ayat ahkam ini tidak murni membahas tentang hukum. Sebab seorang muslim dan muslimah yang membaca ayat Al-Quran, ya, harusnya tidak banyak melihat keindahan dari kandungan ayat tersebut, dari sisi konteksnya, dari sisi susunan kalimatnya, kemudian penekanan makna, nasihat, ilmu yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hal-hal yang tidak ada habisnya untuk dicermati. Ya. Maka demikianlah di setiap ayat yang kita akan lalui insyaallah taala dari ayat-ayat ahkam, saya akan terangkan kandungan-kandungan lainnya dari yang berkaitan dengan masalah akidah atau berkaitan dengan masalah ibadah atau berkaitan dengan masalah-masalah akhlak dan selainnya dari perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan membaca tafsir dari surah Al-Fatihah. Ya, sebab dia adalah surah yang paling pertama di dalam Al-Quran. Maka kita akan membaca tafsir dari surah Al-Fatihah ini, dan saya akan membahas sejumlah kandungan hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Selain daripada itu, saya akan isyaratkan ya tafsir dari surah Al-Fatihah ini, dan saya akan sebutkan kandungan dari ayat per ayatnya. Ya, insyaallah taala kita akan semakin khusyuk di dalam salat, sebab ini surah dibaca oleh setiap muslim dan muslimah 17 kali sebagai kewajiban sehari semalam. Ya. Maka tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah yang menegakkan salat tidak mengerti tafsir dari surah Al-Fatihah. Ya. Maka saya akan berusaha menafsirkan kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Walaupun sebenarnya kalau ingin dibahas secara mendalam tentang kandungan dari surah ini, ya, telah saya isyaratkan juga pada pertemuan yang telah lalu bahwa kadang sebagian ayat, sebagian surah, sejumlah para ulama duduk di dalam menjelaskan sebuah ayat berhari-hari dia menjelaskan ayat, karena kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Ya, dan surah Al-Fatihah ini dia adalah Ummul Quran, Ummul Kitab,
As-Sab'ul Mathani. Ya. Dia adalah Asy-Syifa. Dia adalah Al-Fatihah. Ya, dan selainnya ada penamaan-penamaan Al-Fatihah. Ya. Disebut dengan berbagai penamaan yang menunjukkan keagungannya, pentingnya. Dan dia adalah surah yang paling pertama dalam Al-Quran. Bahkan sebagian para ulama berkata bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mendengar ucapan sebagian ulama ini, mungkin dianggap ini adalah perkara yang berlebihan. Ya. Tapi bagi siapa yang memahami tafsir dari surah ini, dia akan menyadari betapa luas dan besarnya kandungan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini. Ya, dan cukup saya isyaratkan bahwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullah atau Abu Ismail Al-Harawi, beliau mengumpulkan maqamat ibadah, kedudukan ibadah bagi seorang hamba. Itu beliau uraikan dari satu ayat. Ya. Dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dari satu ayat ini beliau uraikan kedudukan seorang hamba dalam peribadatannya kepada Allah. Ya. Dan buku Abu Ismail Al-Harawi ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang sekarang dicetak dalam 3 jilid dengan judul Madarij As-Salikin. Ya, satu ayat untuk 3 jilid buku. Ya. Dalam menjelaskannya, maka ini menunjukkan agungnya dan besarnya kandungan dari surah ini. Dan insyaallah saya akan mengisyaratkan makna-makna yang terkandung di dalam surah ini walaupun secara ringkas, tapi kita harapkan ini membawa kebaikan untuk kita semua dan membuka hati-hati kita untuk senantiasa tadabbur terhadap kandungan Al-Quran, cinta untuk mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran. Iya. Surah Al-Fatihah, bagaimana yang dimaklumi, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau dihitung tasydidnya, Alhamdulillahi lillahi itu satu tasydid. Rabb 2, Rabbil alamin. Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4, Maliki yaumiddin 5. Iyyaka 6, Iyyaka na'budu 6, wa iyyaka nasta'in 7. Ihdinas siratal 8. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu sudah 9. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin ada 2 tasydid. Tapi semuanya ada 11 tasydid. Ya, 11 tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Dan tasydid ini kata para fuqaha harus dibaca. Siapa yang kurang dalam membaca tasydidnya tidak syah dalam membaca surah Al-Fatihah. Belum dianggap membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Sepakat para ulama bahwa surah Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Bahwa surah Al-Fatihah jumlahnya berapa? 7 ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad 7. Ya. Disebut sab'an tanpa ta marbutah karena diidhafakan kepada muannas. Yaitu sab'a ayatin. Ya. Sab'a ayatin. Kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat minal masani. Dari ayat yang berulang-ulang.
Dia dikatakan berulang-ulang minal masani, sebab berulang dibaca di dalam salat. Ya. Wal Quran al-Azim, yang kami berikan kepadamu Al-Quran al-Azim. Jelas ya? Jadi dari Al-Quran, Al-Fatihah dari Al-Quran. Tapi disebut dulu Al-Fatihah, kemudian disebut Al-Quran. Ini menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah. Iya. Adapun keutamaan-keutamaannya, dan ini penyebutan keutamaan surah Al-Fatihah, pembahasannya di pembahasan tafsir. Bermakna umum. Kalau tafsir ayat ahkam, kita tidak membahas keutamaan. Tapi tidak apa-apa saya isyaratkan. Surah Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Iya. Mempunyai keutamaan yang sangat banyak, yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa bukanlah percaya tidak berarti atau hal yang kurang berharga ketika seorang hamba diperintah untuk membaca surah ini ya di setiap rakaat dari salatnya. Kalau dia salat dalam sehari semalam 5 waktu, maka jumlah rakaat sehari semalam 17 rakaat. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah, berarti 17 kali. Ini paling ringan dia membaca 17 kali. Kalau dia melaksanakan sholat sunnahnya, maka paling minimalnya dia membaca 40 kali surah Al-Fatihah dalam sholat sunnah. Sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat malamnya. Baik. Dia adalah hal yang terus dibaca berulang. Dan surah Al-Fatihah disebut sebagai al-ruqyah, sebab dia adalah obat. Dan telah syahid dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa surah Al-Fatihah itu dibaca sebagai ruqyah oleh salah seorang sahabat kepada seorang yang tersengat kelejengking, dan orang itu pun sembuh hanya dengan dibacanya surah Al-Fatihah. Ya. Dan ini sebenarnya penjelasan kandungan hukum fikih sebab berkaitan dengan ruqyah. Namun penjelasan tentang ruqyah insyaallah taala kita akan undur ke ayat yang lainnya. Penyebutan ayat-ayat bahwa Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh. Pada kedudukan ayat-ayat itu insyaallah kita akan bahas tentang masalah ruqyah. Ya, namun di sini ini penjelasan kandungan umum dan keutamaan dari surah Al-Fatihah. Saya tidak akan membahas dari sisi hukum fikih berkaitan dengan masalah ruqyah. Walaupun di masa ini masalah ruqyah penting juga untuk dijelaskan. Ya, sebab banyak dari kaum muslimin yang menempuh jalur pengobatan alternatif itu mengambil jalan-jalan pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan banyak berbau dengan kesyirikan. Ya, dan ini adalah hal yang disayangkan. Maka perlu diajarkan kepada mereka bagaimana tuntunan ruqyah yang benar. Ya, selain daripada itu, orang yang sudah mengenal ruqyah juga ada yang keliru di dalam penerapan ruqyah tersebut. Ya, sehingga sebagian orang kadang menekuni ruqyah itu sebagai sumber ma'isyahnya, ya, dan sebagiannya lagi menekuni ruqyah adalah sebagai lahan untuk mencari perhatian manusia dan orang-orang istilahkan mendapat pesona. Ya. Dan ini dari perkara-perkara yang bukan. Ya. Tapi pembahasan ruqyah kita tidak bahas di sini insyaallah dalam waktu yang lain. Baik. Jadi keutamaan surah Al-Fatihah sangatlah banyak. Dan di sini surah Al-Fatihah dimulai di mushaf yang kita pegang itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dia
termasuk dari ayat di surah Al-Fatihah atau tidak? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah. Dan ada yang mengatakan dia bukan dari surah Al-Fatihah. Bukan dari surah Al-Fatihah. Ya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat tersendiri yang dijadikan sebagai pembuka setiap surah dan pemisah antara setiap surah, tapi bukan dari surah. Jadi ayat tersendiri fungsinya sebagai pemisah antara surah, tapi bukan dari surah tersebut. Jelas ya? Ini tidak pendapat secara garis besar di kalangan para ulama tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia termasuk dari surah Al-Fatihah atau tidak. Dan yang benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat tersendiri yang menjadi pembuka antara setiap surah atau antara pemisah antara setiap surah. Ini yang benar. Telah syahid yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun Bismillahirrahmanirrahim terhitung dari surah Al-Fatihah, jawabannya tidak. Dia tidak terhitung dari surah Al-Fatihah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya apa yang telah syahid dari Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ya, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman." Ya, wa kanu yastaftihuna salatahum bilhamdillahi rabbil alamin. Nah, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan mereka membuka salatnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian riwayat ada disebutkan Ali bin Abi Thalib. Jadi belakang Nabi ada 4 khulafa. Dalam sebagian riwayat dan mereka tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menjaharkan. Iya. Kemudian di antara dalil yang lebih tegas menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah adalah hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Qusimatis salatu baini wa baina 'abdi nisfaini." Telah dibagi salat itu antara saya dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Ya. Apa salat yang dimaksud dibagi menjadi 2? Ya. Dalam surah Al-Fatihah nanti diterangkan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, ya. Kalau si hamba berkata, idza qala al-'abdu, apabila si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi. Hambaku telah menyanjungku, telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Kalau si hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi. Sungguhnya hambaku telah membesarkanku, mengagungkanku. Jelas ya? Jadi di sini ketika Rasulullah mengatakan salat dibagi antara saya dan antara hambaku menjadi 2 bagian, Al-Fatihah disebut dengan nama salat. Ini salah satu penamaan Al-Fatihah. Dan dia disebut dengan nama salat karena membaca surah Al-Fatihah pada salat, menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama, dia adalah salah satu rukun dari rukun salat. Yang tidak syah salat itu kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Karena syah di dalam hadis Ubadah Ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik.
Jadi kita kembali kepada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Qusimatis salat, qusimatis salat baini wa baina 'abdi nisfaini." Salat itu atau surah Al-Fatihah telah dibagi antara saya dan antara hamba menjadi dua bagian. Kalau si hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Kalau si hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, Asna alaihi abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan apabila si hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila si hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, Hadza baini wa baina abdi, ya, wa li abdi ma sa'ala. Ini antara saya dan antara hamba. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini perantara. Ya, adalah perantara antara Allah dan antara hamba. Jelas ya? Jadi 3 ayat pertama semuanya pujian untuk Allah. Ya. Ayat yang keempat itu pertengahan. 3 ayat setelahnya itu adalah permohonan hamba, dan hamba akan diberi pada apa yang dia minta. Jelas ya? Maka kandungan dari hadis Abi Hurairah ini 2. Yang pertama menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di dalam surah apa? Surah Al-Fatihah. Sebab kalau Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surah Al-Fatihah, maka akan disebut di permulaan apabila si hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak. Di dalam hadis qudsi langsung disebut apabila si hamba membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, ketika diketahui bahwa pertengahan dari surah Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka menghitung jumlah ayatnya mudah. Nah, kalau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pertengahan, berarti 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya, kan begitu? Ya. Jadi kalau kita urut dari nomor ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, ini ayat nomor 1. Ya. Ar-Rahmanir Rahim ini nomor 2. Maliki Yaumiddin ini nomor berapa? 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang keempat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, yang keberapa? Yang kelima. Baik. Yang keenam yang mana? Yang keenam dan ketujuh yang mana? Ya. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, bagi orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan itu surah Al-Fatihah, yang keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ yang keenam. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang ketujuh. Jelas ya? Jadi Al-Fatihah 7 ayat berulang. Dan basmalah tidak masuk dalam surah apa? Dalam surah Al-Fatihah. Ya, dan dalilnya jelas di dalam hal ini. Baik. Ada sebagian para ulama yang menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu terhitung dari surah Al-Fatihah. Dan mungkin kalau kita lihat di praktek di tengah masyarakat kita, ini adalah hal yang kebanyakannya dilaksanakan di tengah masyarakat. Sebab memang itu adalah madhab Syafi'iyah. Ya. Kira-kira apa dalilnya? Jawabannya iya, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil atau dengan sejumlah dalil. Tapi dalil-dalil tersebut, ya, hadits-hadits yang mereka sebutkan itu adalah hadits-hadits yang ada pembicaraan di kalangan ahli hadis. Ada pembicaraan di kalangan ahli hadis. Atau kalau dengan bahasa lebih tegasnya, hadits-hadits itu tidak syah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini bukan pembahasan kita menguraikan tentang jalan-jalan hadis, ya. Tapi itu adalah kesimpulan yang ingin saya tekankan di sini. Baik, maka saya bisa berikan sebuah kesimpulan di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim
Kesimpulan yang pertama, dia bukan dari surah apa? Dari surah Al-Fatihah. Kemudian kesimpulan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, dia adalah ayat tersendiri dari Al-Quran yang dijadikan sebagai pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Pemisah antara surah dan surah yang lainnya. Ya. Ini dua kesimpulan. Kemudian saya berikan tambahan kesimpulan yang ketiga, ini sebagai kaidah bahwa sepakat para ulama seluruh surah Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, kecuali satu surah. Surah apa itu? Surah At-Taubah. Ini tidak ada basmalahnya. Jadi kalau kita buka surah At-Taubah, ya, dari akhir ayat di surah Al-Anfal kita langsung masuk bara'atun minallahi wa rasulih tanpa ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Sebab memang ada keterkaitan antara dua surah. So di akhir dari surah Anfal itu membahas tentang perdamaian. Membahas tentang perdamaian, akad janji, ya, as-silm atau as-sulh antara muslim dan kafir, negara Islam dan negara kafir. Dan surah Bara'ah ini menjelaskan harusnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin tersebut terikat perjanjian dengan umat Islam, maka dilihat keadaan kaum musyrikin. Kalau mereka menepati perjanjian, maka umat Islam harusnya lebih menepati perjanjian. Kalau mereka melanggar perjanjian, barulah di sini kita diperintah berlepas dari apa? Kaum musyrikin. Jadi ini keterkaitan antara dua surah. Jelas ya? Jadi memahami kandungan antara surah akhir surah kemudian awal surah berikutnya, ini kadang ada manfaatnya. Ya, kadang ada manfaatnya di dalam memahami ayat-ayat. Ya. Kenapa saya katakan kadang ada manfaatnya? Tidak saya katakan pasti ada manfaatnya, tapi ini karena ini dari cabang ilmu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang al-munasabah. Ada satu pembahasan ilmu dalam ilmu Al-Quran tentang munasabah, ya, antara sebuah surah dengan surah berikutnya, antara sebuah ayat dengan ayat berikutnya. Apa sisi munasabahnya? Sisi kecocokannya. Kenapa surah Al-Fatihah diletakkan diletakkan di awal Al-Quran? Kenapa surah Al-Baqarah diletakkan setelah surah Al-Fatihah? Kenapa diletakkan di akhirnya? Nah, ini sisi kecocokannya. Ada sebagian para ulama yang menulis khusus berkaitan dengan apa? Munasabah ini. Walaupun sebagian para ulama seperti Imam Syukani beliau agak tegas dalam hal ini, tidak menganggap ya, cabang ilmu yang seperti itu sebab dianggap perkara yang takalluf oleh beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi setelah kita mengetahui tentang kedudukan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan ini hukum yang pertama yang ingin kita jelaskan di sini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini disebut dengan nama basmalah dalam istilahnya. Basmalah. Padahal basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Ya. Kalau Bismillah saja itu disebut dengan nama tasmiyah. Disebut dengan nama apa? Tasmiyah. Ya. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang salat, ya. Ketika seorang salat tidak disyariatkan dia membuka salatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi begitu dia mau takbiratul ihram, sebelum dia takbiratul ihram kita lihat sebagian dari kaum muslimin ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Nah, ini keliru. Ya, kalau mereka memakai dalil umum tentang disunnahkannya memulai pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita katakan itu bukan pada tempatnya. Sebab sholat adalah ibadah tauqifiyah. Ya, pelaksananya terbatas pada dalil yang menjelaskan.
Kalau ada dalil yang menjelaskannya, maka dia dibaca. Tidak ada dalil yang menjelaskan, tidak dibaca. Ya, jelas ya, itu sholat. Maka kalau dia katakan ketika akan masuk sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tanya apa dalil? Jelas ya, dan tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena itu tidak disyariatkan. Disyariatkan sebelum sholat dia berniat. Ya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati, tidak membaca usolli dan seterusnya apa yang biasa dibaca di kalangan masyarakat kita, yang notabene masyarakat kita kebanyakannya ya, di atas mazhab Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i sendiri, ya, beliau sama dengan para a'imah yang lainnya, menganggap tidak disyariatkan menjaharkan niat. Ya, itu Imam Syafi'i. Tapi sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah, mereka yang keliru di dalam memahami ucapan Imam Syafi'i. Ya, ini mungkin ini yang menjadi sebab. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau memang Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu, kenapa di kalangan orang-orang Syafi'iyah, di dalam mazhab Syafi'iyah, ya, ditulis bahwa disyariatkan menjaharkan niat? Maka jawabannya itu kekeliruan dari pengikut pengikut Imam Syafi'i. Ya, sampai ulama besar pengikut Imam Syafi'i saja mengingkari orang tersebut. Yang keliru itu seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi dari golongan Asy-Syafi'iyah. Beliau yang salah dan keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i. Dan subhanallah, kesalahan beliau ini tersebar di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Jadi niat itu di dalam hati. Jadi seorang berniat, kemudian takbiratul ihram, dia sholat. Ya, dia sholat. Baik, dalam masa puasa, insyaallah taala setelah sholat asyar langsung kita akan melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi.